Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membawahi 57 OPD dengan berbagai program strategis untuk memajukan Sulawesi Selatan. Mewujudkan program yang telah disusun membutuhkan dukungan berbagai pihak, tidak terkecuali para tenaga non-ASN. Saat ini total keseluruhan tenaga non-ASN di Pemprov Sulsel berdasarkan data BKD tahun 2021 sebanyak 16.882 orang. Kenapa kita membutuhkan pegawai pemerintah non-ASN? Sejatinya bahwa jabatan-jabatan pegawai negeri sipil itu sudah terpetakan dengan baik. Nah, di satu sisi berdasarkan analisa jabatan, analisa beban kerja, kadang ada beberapa formasi yang memang belum ada pegawai negeri sipil yang mengisi di situ. Nah, bagaimana solusinya? Nah, disinilah pentingnya pegawai-pegawai non-ASN kita. Jadi sejatinya non-ASN itu adalah mengisi jabatan-jabatan pegawai negeri sipil yang memang belum ada. Nah, namun demikian dalam prosesnya saya kira ini memang butuh sebuah pendekatan atau bagaimana pemetaan yang baik antara jabatan-jabatan itu. Kalau kita melihat lagi bahwa ada beberapa tugas-tugas atau fungsi non-ASN ini yang memang selama ini tidak melaksanakan fungsi ASN, yang mana bisa dilaksanakan berdasarkan pendekatan outsourcing. Contohnya sopir, contohnya cleaning service, pengamanan dalam, belum lagi pegawai-pegawai kita yang bertugas di rumah jabatan. Nah, ini semua harus kita atur dengan baik karena bagaimanapun keberadaan mereka sangat dibutuhkan. Nah, oleh karenanya alhamdulillah kami di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini membentuk sebuah tim kerja untuk menyusun sebuah regulasi dan sudah dituangkan dalam bentuk keputusan Gubernur nomor 112/1 Romawi tahun 2021. Dalam pemetaan kami pegawai non-ASN ini insya Allah telah dipetakan ada 12 jenis pekerjaan yang mereka lakukan. Nah, ini semua menurut hemat kami sisa bagaimana kita mengawal dengan baik regulasi ini dan harapan kami tentunya kontribusi non-ASN ini akan semakin baik dengan adanya regulasi ini. Nah, harapan kita dengan pendekatan seperti ini maka para non-ASN kita ini tentunya masih merasa bahwa masih ada perhatian lebih pemerintah provinsi selepas mereka harus berhenti karena aturan yang ada. Nah, inilah sebuah yang kita sebut dilematis, tapi namun di satu sisi menurut saya tidak ada pilihan lain oleh pemerintah provinsi Sulawesi Selatan karena ini menjadi kebijakan nasional. Jadi sekali lagi bagi para non-ASN kita saya kira pada saatnya sekarang lah bagaimana sudah mempersiapkan diri untuk bisa memberikan kontribusi kembali tidak dalam wilayah-wilayah pekerjaan pemerintahan. Kuncinya adalah tingkatkan kemampuan, keterampilan kita, pengetahuan kita, pelihara jejaring yang mungkin kita sudah bangun selama kita menjadi pegawai pemerintah non-ASN. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Biro Administrasi Pimpinan merupakan salah satu perangkat daerah yang menyediakan materi, bahan komunikasi dan dokumentasi seluruh kegiatan pimpinan. 23 tenaga non-ASN yang khusus mendokumentasikan kegiatan pimpinan adalah subjek utama dalam film dokumenter ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Saharia, pelaksana pada subbagian kepegawaian Biro Administrasi Pimpinan. Film ini akan menjelaskan tentang tugas dan keseharian yang dilakoni oleh para fotografer, videografer, desaingrafer, dan penulis dalam mendokumentasikan kegiatan pimpinan. Nah, ini yang menarik sebenarnya karena hari itu seorang teman saya memposting sebuah dicari semacam lowongan pekerjaan seperti itu. Saya tanya, akhirnya ikut seleksi dan diterima. Tertariknya saya karena selama menjadi seorang jurnalis, saya menulis tentang pemerintahan, kadang itu yang positif bahkan yang negatif. Menjadi pertanyaan saya, bagaimana ketika kemudian saya masuk di dalam pemerintahan dan mengetahui apa yang terjadi, dan sebenarnya apakah saya bisa membantu pemerintah dalam hal berkomunikasi, karena kan pemerintah punya program. Akhirnya saya penasaran, saya ikutlah menjadi seorang penulis dan
pengalaman yang menyenangkan saya dapatkan tentunya menjadi seorang penulis di Pemprov Sulsel ini. Adapun alasan saya tetap bekerja sebagai pegawai di Pemprov sebagai non-ASN, karena pekerjaan ini sebenarnya menarik. Dinamikanya juga menantang karena hampir setiap hari menemukan berbagai persoalan yang ada di pemerintahan yang kemudian harus saya komunikasikan, baik itu kepada internal dari Pemprov sendiri ataupun eksternal, itu kepada media ataupun kepada publik, di mana produk-produk yang saya buat itu adalah produk berita seperti itu. Nah, walaupun sebenarnya ada tawaran selama proses kerja saya sejak 2017 sampai sekarang, tawaran untuk bekerja di perusahaan itu ada, bahkan dengan gaji yang lebih tinggi, freelance juga yang lebih tinggi, tapi ada hal yang menarik di sini, bahwa kita belajar tentang Sulawesi Selatan, tentang pemerintahan di Sulawesi Selatan, itu sangat luas. Jadi, apa yang membuat saya, karena saya tipikal orang yang suka tantangan, ketika sudah menyelesaikan suatu masalah, ingin mengetahui masalah yang lain, seperti itulah yang saya temukan di pekerjaan ini. Ada satu masalah, ternyata besoknya kita menemukan sebuah masalah yang lain yang kemudian harus dikomunikasikan secara clear bahwa inilah yang dilakukan oleh pemerintah. Dan kenapa saya tetap bertahan bahwa di sini ada tanggung jawab sosial kepada masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan. Peranan saya sebagai pegawai non-ASN, mungkin di situ peranan saya, bahwa memberikan komunikasi kepada publik bahwa ini loh kerja dari pemerintahan. Makanya saya tetap bertahan sebagai pegawai non-ASN. Paling yang teringat sekali dalam mengikuti kegiatan gubernur ialah pada saat perjalanan ke Seko meninjau jalanan yang sementara diperbaiki oleh Provinsi Sulsel, di mana pada saat itu jalanan yang kita lalui adalah sangat tidak bagus untuk dilalui, apalagi banyak rintangan yang dilalui. Pada saat itu adalah momen-momen sangat penting yang teringat di benak saya yang waktu perjalanan ke Seko. Nah, berbicara tentang videografer dalam dokumentasi pimpinan, itu hampir sama dengan tugasnya fotografer. Nah, cuman yang membedakan itu videografer karena dia dalam berbentuk audiovisual. Jadi setiap momen momen pentingnya pemimpin itu, kepala daerah kita abadikan, mendokumentasikan, buat di-share ke media-media TV, radio, dan beberapa media sosial, biar kerja-kerja dari pemerintah provinsi masyarakat tahu gitu. Nah, berbicara tentang pengalaman selama saya berada di Pemprov, kemarin waktu perjalanan keluar daerah selama 1 minggu. Nah, itu tantangannya lebih tinggi karena di mana setiap daerah itu jaringannya itu kurang stabil dan kita dituntut untuk mengirim setiap file itu lebih cepat lagi kalau di daerah. Sebenarnya kalau kita perjalanan keluar daerah itu rasanya kerja tapi liburan. Pengalaman yang saya dapat sebelum saya masuk di Pemprov itu dapat saya mengaplikasikan pekerjaan yang saya sekarang. Lagi pekerjaan saya sekarang adalah mengikuti seorang pejabat publik, yaitu mendokumentasikan gubernur, wakil gubernur, dan sekretaris daerah. Nah, dari situ banyak pengalaman yang kita bisa dapat dan kita bisa gali, karena pengalaman untuk mengikuti seorang pejabat itu rasanya beda. Editing adalah salah satu pekerjaan yang urgent pada bagian saya karena dengan editing kegiatan-kegiatan pimpinan itu bisa dilihat oleh masyarakat. Hal yang terpenting tentang editing itu bagaimana cara menggabungkan video dari frame yang banyak menjadi satu frame.
dengan menggunakan salah satu aplikasi yang ada di komputer, yaitu Adobe Premiere. Proses ini tentunya memerlukan kemahiran serta ide dan kreativitas, karena hasil editing yang saya telah kerjakan nantinya akan dipublikasikan ke media sosial pimpinan. Demikianlah film dokumenter ini kami hadirkan untuk menggambarkan pegawai non-ASN pada bagian materi dan komunikasi pimpinan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Hal ini untuk menciptakan SDM yang berkualitas tidak hanya pada bagian materi dan komunikasi pimpinan, tetapi juga di berbagai sektor pemerintahan.